Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 30 September tahun 2025 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar, puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, kita berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Di Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai yang ke-26. Markus pasal 8 ayat 22 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini akan saya beri judul dari Markus 8, 22 ayat 26 ini, yaitu dipulihkan secara paripurna atau dipulihkan secara sempurna. Bapak Ibu, mujizat kesembuhan biasanya dijadikan tontonan spektakuler di depan sebanyak mungkin orang, ya. Mujizat kesembuhan biasanya dijadikan tontonan spektakuler di depan sebanyak mungkin orang. Tetapi nas bacaan kita memperlihatkan peristiwa lain dan unik, ya, sangat spesifik sekali penyembuhan orang buta di Betsaida ini. Kenapa unik, Bapak Ibu? Dapat kita lihat dari cara Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, ya. Cara Yesus menyembuhkan orang buta tersebut menarik sekali, sangat spesifik sekali. Ya, yang pertama, Yesus sengaja membawanya menjauh dari pandangan orang sedesa. Terdapat dalam ayat yang ke-23. Ya. Lalu setelah orang buta itu sembuh, Yesus pun tidak mengizinkan kembali ke kampung itu. Ya, yang pertama, Yesus memisahkan orang buta itu dari pandangan orang desa dari sekelilingnya. Lalu setelah dia menyembuhkannya, dia tidak mengizinkan kembali ke kampung. Kenapa ini dilakukan oleh Yesus? Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan demikian? Bapak Ibu, Yesus tidak mau memperlihatkan tanda mukjizat apapun kepada penduduk Betsaida. Yesus tidak mau memperlihatkan tanda mukjizat apapun kepada penduduk Betsaida. Mengapa? Karena kota itu adalah kota yang termasuk yang dikecam Yesus karena tidak bertobat sekalipun telah menyaksikan banyak mujizat. Jadi kota Betsaida ini, Tuhan Yesus sudah banyak sekali mengadakan mujizat di kota Betsaida ini, tetapi penduduk di sana, orang-orang di sana tidak bertobat, ya. Sudah melihat mujizat tapi tidak bertobat. Oleh sebab itu, cara Yesus menyembuhkan orang buta ini menjauhkan dari pandangan orang sedesa atau pandangan dari orang lingkungan Betsaida. Dia dijauhkan, dipisahkan, ya. Dipisahkan. Dalam ayat 23 dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dia keluar dari Betsaida. Nah, ini sangat spesifik, sangat spesial sekali penyembuhan ini, Bapak Ibu saudara. Biasanya penyembuhan itu ditunjukkan kepada banyak orang, tapi beda dengan penyembuhan dari orang buta di Betsaida ini. Tuhan Yesus memisahkannya, membawa dia untuk keluar dari kampung. Nah, karena sungguh amat kurang elok, karena Betsaida ini, penduduk Betsaida, kota Betsaida ini begitu banyak mujizat Tuhan Yesus mengerjakan mujizat di sana, tetapi orang-orangnya tidak bertobat,
atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa dilihat dalam Matius 11 ayat 21. Kita lihat Matius 11 ayat 21. Matius 11 ayat 21. Ini Betsaida. Saya bacakan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, ini Betsaida, ini dikecam atau dikutuk oleh Tuhan Yesus, dikecam. Celakalah engkau Betsaida, karena terlalu banyak mujizat yang telah terjadi, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Itu Matius 11 ayat 21. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang begitu unik dan menarik, yaitu untuk menjelikan orang buta ini, ya, untuk menjelikan orang buta ini, Yesus menjamah matanya 2 kali pada ayat yang ke-23 dan ke-25, Bapak Ibu. Coba kita lihat kembali ayat 23 dan 25, ya. Ayat 23, Yesus megang tangan orang itu dan bawa keluar dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, ya. 2 kali Tuhan Yesus menyembuhkan, 2 kali Yesus menjamah mata dari orang buta ini, ya. 2 kali, sampai 2 kali. Yang pertama masih buram, yang kedua baru kelihatan jelas, ya. Apakah Tuhan Yesus kehabisan kuasa? Seharusnya Tuhan Yesus sanggup melakukannya dalam 1 kali saja. Tapi kenapa Tuhan Yesus pada saat menyembuhkan orang buta di Betsaida sampai menjamahnya 2 kali, ya? Apakah Tuhan Yesus kekurangan kuasa? Saya rasa itu tidak mungkin, Bapak Ibu, karena Yesus adalah Maha Kuasa, ya. Haleluya. Sampai 2 kali, Bapak Ibu. Untuk apa, Bapak Ibu? Kesembuhan orang buta tersebut itu menggambarkan atau kontras dengan ketidakpercayaan para murid saat itu. Sudah begitu banyak mujizat seperti kota Betsaida. Begitu banyak mujizat yang mereka lihat, tetapi mereka tetap saja dilanda kekhawatiran. Bapak Ibu bisa lihat di Markus 8 ayat 17, ayat sebelumnya, ya, ayat 17. Saya bacakan, naik ke Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu, ya? Betsaida, gambaran Betsaida ini sama dengan murid-murid Tuhan Yesus keadaannya. Begitu banyak sudah melihat mujizat, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau masih dilanda dengan kekhawatiran. Ya, sangat spesifik sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk mencelikan orang buta itu, Yesus menjamah matanya 2 kali. Ya, bukan menandakan bahwa Tuhan Yesus kekurangan kuasa, tetapi dia mau menunjukkan bahwa untuk menyembuhkan penglihatan rohani kita, seperti murid-murid Tuhan pada saat itu, untuk menyembuhkan penglihatan rohani dari penduduk Betsaida, kita ditunjukkan kepada Tuhan sampai 2 kali. Artinya apa? Artinya apa? Kesembuhan penglihatan rohani kita ini harus benar-benar sembuh total. Kalau sekali melupakan sebuah proses, ya, melupakan sebuah proses penyembuhan penglihatan rohani ini merupakan sebuah proses. Kalau Tuhan menjamah 1 kali masih kurang jelas, maka seyogyanya kita harus datang kepada Tuhan kembali. Kalau masih ada kekhawatiran dalam hidup kita, kita harus datang kembali kepada Tuhan untuk kita memperoleh kesembuhan total, kesembuhan yang sempurna. Maka waktu ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertanya dalam kehidupan kita,
Apakah kerohanian kita telah dipulihkan seperti orang buta yang telah dicelikkan itu? Jika kita termasuk kategori orang yang kerohanian telah dipulihkan seperti orang buta yang dicelikkan itu, menjadi jelas pandangan kita kepada Tuhan Yesus, ya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita masih buta terhadap realitas iman sejati, iman yang sejati seperti para murid, meskipun sudah menikmati kebaikan, sudah melihat mujizat, tetapi tidak percaya, maka pada saat ini kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Caranya adalah datanglah kepada Yesus. Kalau kita penglihatan kita masih kabur, masih belum jelas, masih ada kekhawatiran dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Yesus. Atau kalau kita tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus secara sendiri, Bapak Ibu, ya, seperti orang buta di dalam cerita ini, carilah orang lain yang dapat membawa kita kepada Yesus. Carilah teman-teman, carilah rekan-rekan yang dapat menopang Bapak Ibu di dalam Tuhan, membawa Bapak Ibu di dalam Tuhan, membawa di hadapan Tuhan seperti orang buta ini. Ya, orang buta ini untuk datang kepada Yesus, dikatakan di sana dalam ayat yang ke-22 tadi, ayat ke-22b, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Artinya ada orang lain yang membantu orang itu untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu, untuk menyembuhkan penglihatan rohani kita. Kalau kita saat ini masih dalam keadaan khawatir, pandangan kita masih kabur tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus, kita belum bisa melihat, kita hanya masih bisa samar-samar. Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Kalau tidak bisa datang kepada Tuhan secara pribadi, mari cari rekan-rekan, cari hamba-hamba Tuhan untuk dapat mensupport Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Cari komunitas-komunitas yang benar, yang bisa membawa Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Haleluya. Lalu kalau sudah kita di hadapan Tuhan, mintalah Tuhan supaya menyembuhkan kebutaan rohani kita, agar Tuhan menyembuhkan segala kebutaan itu dan kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, tidak ada kekhawatiran lagi. Kita dapat melihat jelas bahwa Tuhan itu kasih dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat jelas bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan kehidupan kita, dan kita meninggalkan segala kekhawatiran kita. Karena Bapak Ibu, kalau pandangan kita tidak jelas di dalam kita memandang Tuhan, Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak dapat memandang Tuhan dengan jelas, maka kehidupan kita ini pun akan dibawa dunia ini kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, yakinkan diri Anda, yakinkan pandangan rohani kita semua, untuk kita bisa memandang jelas kepada Tuhan, untuk kita dapat memandang clear, tidak ada buram, tidak ada halangan apapun di dalam kehidupan kita, agar Tuhan Yesus nyata, semakin nyata dan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Perenungan saya di dalam firman Tuhan yang sudah saya bagikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Kau sungguh baik dalam kami. Kau sudah memperingatkan kami, Tuhan, agar kami memiliki pandangan yang jelas tentang Engkau. Karena pandangan yang jelas itu akan membawa kepada kekhawatiran hidup dan membawa kami kepada ketidakpercayaan kepada Engkau. Tetapi kami mohonkan belas kasihan-Mu, seperti orang buta di Betsaida ini. Kami mau disembuhkan, Tuhan. Pandangan kami mau jelas, clear. Kami tidak mau buram, Tuhan. Kami tidak mau pandangan rohani kami buram tentang Engkau. Kami mau benar-benar melihat Engkau sesungguhnya seperti apa Engkau itu, hingga kami dapat menikmati kasih-Mu, hingga kami tidak dapat dihanyutkan oleh arus dunia ini, Tuhan. Kami mau, Tuhan, dan kami mau. Kami tidak mau seperti Betsaida dan murid-murid Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ketika itu mereka sudah banyak melihat mujizat, mereka sudah menikmati kebaikan-Mu, tetapi Tuhan, mereka tidak percaya kepada Engkau. Mereka khawatir akan hal-hal yang dunia ini, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini, Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Teguhkan iman kami. Buat pandangan rohani kami jelas, clear. Tidak ada buram dalam memandang Engkau.
agar kehidupan kami penuh dengan kepercayaan kepada Engkau Tuhan, penuh dengan Tuhan, sukacita daripada Engkau, damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, hingga malam nanti, di dalam perlindungan Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekian perenungan Gemar Online pada pagi hari ini. Teruslah memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam bergemar. Haleluya.